Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali belajar kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 semester 1 tentang jujur dalam bermuamalah. Kita fokus kepada Quran surat Al-An'am ayat 152. Sebelum kita belajar isi kandungan surat Al-An'am ayat 152, setelah belajar ini nanti kalian diharapkan akan mampu membuat kesimpulan dari isi kandungan Quran surat Al-An'am ayat 152 dan mampu mempresentasikan isi kandungan tersebut di depan teman-teman kalian. Yuk, sudah siap? Kita baca dulu Quran surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apabila kamu bicara, bicaralah dengan jujur sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Di awal Quran surat Al-An'am ayat 152 ini disebutkan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Apa maksud awal surat ini? Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim sampai dia mencapai usia dewasa. Larangan mendekati harta anak yatim. Yang dimaksud larangan mendekati ini seperti apa? Kita harus jauh-jauh seperti itu. Yang dimaksud dengan mendekati yang dilarang oleh ayat ini adalah mengambil harta anak yatim itu dengan cara yang tidak benar, dengan alasan yang dibuat-buat, dibenar-benarkan padahal tidak benar. Lalu dengan demikian berarti kita tidak boleh menyentuh harta anak yatim sama sekali? Tidak juga. Mengambil harta anak yatim ada yang diperbolehkan, asalkan ada alasan syar'inya, ada alasan yang benar. Di antara satu adalah menjaga keutuhannya agar tidak hilang, agar tidak rusak, terjamin keutuhannya. Yang kedua, kita boleh mengambil harta anak yatim asalkan untuk menginvestasikannya agar bisa berkembang, agar bisa bertambah banyak sehingga nanti bisa menjamin masa depan anak yatim tersebut. Atau kita boleh mengambil anak yatim asalkan untuk digunakan membayar zakat apabila harta tersebut telah mencapai nisab. Jadi boleh mengambil anak yatim asalkan memenuhi syarat-syarat yang tadi. Kemudian ada lanjutan dari ayat tersebut yaitu wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dengan tidak zalim. Apa maksud dari ayat ini? Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Yang dimaksud dengan adil dalam timbangan adalah
tidak boleh merekayasa, melebihkan atau mengurangi timbangan atau mengurangi takaran. Atau apabila kita adil dalam timbangan, berarti antara penjual dan membeli ada kerelaan. Ada kerelaan yang penjual merelakan apabila ada kelebihan timbangan kepada pembelinya, yang pembeli berusaha merelakan apa yang kira-kira tertinggal di penjualnya. Seperti itu. Jadi adil, tidak ada yang saling dizalimi dari penjual dan pembeli. Ini adalah yang dimaksud dengan adil dalam timbangan. Seperti itu. Jadi ada kerelaan antara penjual dan pembeli saling mengikhlaskan atas kekurangan masing-masing. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi aufu. Ini di ayat ini tersirat apa ini? Ini adalah perintah untuk bicara jujur. Untuk bicara jujur, orang mengatakan bicaralah jujur meskipun itu pahit, seperti yang ada di ayat ini. Jadi kadang-kadang kita itu bicara jujur tapi nanti akibatnya akan menyakiti. Takutnya kalau jujur nanti saudara saya yang akan terdampak. Takutnya kalau jujur nanti kerabat saya yang akan dihukum. Maka ini tantangan buat kita untuk selalu bicara jujur, dan ini diperintahkan oleh Al-Quran. Kejujuran harus tetap ditegakkan apapun nanti resikonya. Meskipun nanti dampaknya akan mengenai kepada kerabat kita sendiri. Ini tantangan kita untuk bicara jujur. Dan di akhir ayat disebutkan dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Ini adalah begitu itu janji Allah. Kan kita diperintahkan untuk memenuhi janji kepada Allah. Kalau kita mengikuti ajaran Allah, kan kita nanti akan mendapatkan dampak-dampak positif baik di dunia maupun di akhirat. Itulah perintah Allah. Maka ini perintah supaya kita memenuhi janji itu, untuk adil dalam timbangan, untuk tidak mendekati harta anak yatim, untuk bicara jujur meskipun terasa sakit atau dampaknya nanti akan berdampak buruk meskipun terhadap saudara atau kerabat kita sendiri. Itulah perintah supaya kita selalu memenuhi janji Allah baik dalam beribadah, dalam bermuamalah maupun dalam hal-hal yang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mampu bicara jujur, mampu berbuat adil, mengerjakan sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita tentang isi kandungan Quran Surat Al-An'am ayat 152 ini. Semoga berbarokah dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.